Hai guys, welcome back to Sinelo. Kali ini kita akan bahas film negeri Tiongkok berjudul Bodies at Rest tahun 2019. Bergenre thriller kriminal, film ini dibintangi oleh Nick Cheung dan Yang Si. Bodies at Rest bercerita tentang seorang dokter forensik yang harus lembur pada malam Natal karena ada pekerjaan penting yang harus diselesaikannya. Tapi masalahnya, di tengah pekerjaan ini, dirinya malah diserang oleh 3 penyusup yang meminta sang dokter untuk menyerahkan jasad seorang wanita yang baru saja meninggal akibat luka tembakan. Apa tujuan si penyusup sebenarnya dan pilihan manakah yang akan diambil oleh sang dokter? Penasaran kan? Penasaran dong? Langsung saja, inilah tubuh yang beristirahat. 难走，我就干掉他。 Di sebuah malam berguntur di langit Cina, dalam sebuah observatorium, seorang dokter forensik sedang bertugas memeriksa seonggok tubuh manusia. Dokter ini bernama Dr. Chen. Walaupun dalam malam Natal, Dr. Chen harus tetap bekerja karena banyaknya tubuh yang harus diotopsi. Di sana, Chen ditemani oleh asisten magang spek manwanya yang bernama Lin, serta Pak Satpam di sana yang bernama King. Setelah selesai merekam hasil otopsi, Chen pun pergi ke lokernya untuk ganti baju. Di sana, terlihat banyak potongan-potongan berita koran tentang kasus penembakan di sebuah toko emas yang merenggut 1 korban jiwa, dan ternyata korban dari insiden itu adalah istri dari Dr. Chen, dan kejadian itu selalu menghantui Dr. Chen. Setelah itu, Dr. Chen dan Lin pergi ke kantin untuk makan malam karena setelah ini mereka harus kembali bertugas. Di sisi lain, kantor pun mulai sepi karena banyak pekerja yang telah pulang. Dirasa pekerjaan akan ringan, King pun santuy sejenak sambil nyamil roti O. Namun tiba-tiba... Secara tiba-tiba, 3 orang penyusup masuk ke dalam observatorium dan langsung menodongkan King dengan seonggok pistol. Mereka pun langsung mematikan alarm, melucuti HP King, dan memotong kabel telepon. Mereka pun menyuruh King untuk membawa mereka ke ruang otopsi. Sementara di ruangannya, Dr. Chen dan Lin sedang prepare untuk kembali bertugas. Lalu tiba-tiba, mereka dikagetkan oleh kedatangan King beserta 3 orang random dengan topeng di wajah mereka. Ketua komplotan itu yang bernama Santa langsung menodongkan mereka dengan pistol dan menyuruh mereka untuk angkat tangan. Santa lalu menyuruh anak buahnya yang bernama Rudolf untuk mengambil dan menghancurkan HP milik Chen dan Lin. Akan tetapi, cecunguk di sana yang bernama Elf menotis King yang ternyata memiliki 2 HP. Mereka pun langsung merusak HP milik King dan menghajar serta mencederai salah satu tangan King. Santa lalu bertanya pada Chen, apakah dirinya memiliki tubuh seorang wanita bernama Eng Ki-cheng yang meninggal akibat luka tembak. Iya, ada, jawab Dr. Chen. Santa lalu meminta Dr. Chen untuk membedah tubuh wanita itu, lalu memberikan peluru yang tersarang dalam tubuh Enki pada dirinya. Permintaan itu langsung ditolak oleh Lin karena peluru tersebut merupakan alat bukti kunci. Santa lalu menyuruh Elf untuk mengamankan Lin bersamanya, sedangkan Rudolf disuruh menemani Chen ke kamar jenazah untuk mengambil peluru pada tubuh Enki. Sebelum pergi, Santa mengancam Chen bahwa dirinya tidak segan menghabisi Lin dan King jika Chen bertindak bodoh. 昨天晚上有个叫郑安琪的女人被送过来，我要她身体里面的那颗子弹。那个是物证，不能给你们。 Rudo，你跟医生去取子弹。 Begitu sampai di ruang jenazah, Chen langsung melakukan pembedahan pada tubuh Anki. Tak lama, peluru berhasil dikeluarkan dan langsung diberikan pada Rudolf. Ia lalu menelpon Santa dan memberi kabar bahwa pelurunya sudah didapatkan.
Santa lalu membawa Lin dan King ke ruang jenazah. Mereka lalu dikurung di dalam sana, sedangkan Santa DKK langsung bergegas pergi dari sana. 还有这个怎么处理啊？ 看到前面的桥下，把它丢到海里，咱们就可以高枕无忧了。 Ketika akan membuang peluru tersebut ke laut, Elf bertanya pada Rudolf, apakah wajah Anki masih cantik seperti saat masih hidup? Tapi Rudolf menjawab bahwa dirinya tidak sempat melihat wajah Anki karena dirinya takut dengan mayat. Mendengar itu, Santa lalu meminta peluru tersebut dan menyadari bahwa peluru yang diberikan Chen merupakan peluru dengan kaliber yang besar, sedangkan mereka hanya menggunakan pistol dengan kaliber yang kecil. Mengetahui dirinya telah dibodohi oleh Chen, mereka pun langsung bergegas kembali ke observatorium. 子弹是空间弹，我们使用空间弹的。 Sementara itu di ruang jenazah, Dr. Chen yang tidak habis akal berhasil keluar dengan menarik tuas darurat di atas pintu. Setelah keluar, Chen langsung memeriksa berkas kasus milik An Qicheng yang ternyata Anki merupakan putri tunggal dari Di Qicheng yang merupakan salah satu konglomerat di Cina. Kematian Anki disebabkan karena terkena peluru nyasar akibat baku tembak transaksi narkoboy yang kacau. Jadi waktu itu ada transaksi narkoboy guys, tapi entah karena nggak deal atau gimana, transaksi itu jadi kacau dan akhirnya terjadi baku tembak. Nah, apesnya saat baku tembak terjadi, Anki berada di sana dan malah terkena peluru nyasar. Setelah mengeprint berkas itu, Chen pun pergi kembali ke ruang jenazah dan mengambil peluru pada Anki yang sebenarnya, karena yang tadi itu fake ya guys. 郑安琪，黑帮分子郑达志之女，尸体发现在深水埗的一栋大楼，死因与一宗毒品交易有关。 Santa dan komplotannya akhirnya sampai kembali di rumah sakit. Lin yang melihat itu pun langsung kembali kabur ke dalam dan memberitahu Chen serta King untuk segera kabur dari sana. Mereka sempat meminta bantuan pada OB di sana yang bernama Zai untuk membukakan pintu, tapi karena suara Meteor Garden yang terlalu keras, akhirnya suara mereka tidak terdengar. Mereka pun terus berlari hingga akhirnya harus terpojok di dalam kantin. Sementara di luar, Santa DKK yang terus menendang pintu akhirnya berhasil masuk. Lalu yang terjadi... Chen, Lin, dan King yang telah kabur akhirnya sampai di pintu belakang, dan karena kunci mobil ada di meja kerjanya King dan gak mungkin juga buat mengambil kuncinya, akhirnya Chen menggunakan mobil itu untuk menahan pintu keluar, sedangkan mereka akan keluar dengan memanjat pagar besi. Tapi sayangnya, karena King yang kelebihan berat badan ditambah tangannya yang cedera, mereka jadi kesulitan untuk memanjat keluar. Sementara Santa DKK telah berhasil keluar dengan memecahkan kaca pintu tersebut. Sampai akhirnya... 赶走，我就干掉他。 Lin yang tak punya pilihan lain akhirnya terpaksa masuk kembali bersama mereka. Di perjalanan, Santa yang emosi karena telah ditipu oleh Chen langsung mengheadshot King saat itu juga, dan of course King pun meninggoy dunia. Chen yang jelas tidak terima melihat hal itu pun langsung menghantam Santa hingga pergelutan pun terjadi. Chen yang solo versus squad pun auto kalah dan kembali harus disandra. Mereka pun kembali dibawa ke ruang jenazah dan Santa meminta Lin untuk membuka pintunya. Setelah berhasil masuk, Chen disuruh untuk mencari dan membawa keluar tubuh Anki. Tapi di sini, Chen mencuri kesempatan untuk lebih memeriksa kembali tubuh Anki dan menemukan luka lain yang berada pada kuku jarinya. Setelah mengeluarkan tubuh Anki, tiba-tiba mereka mendapatkan pesan suara dari seseorang yang telah berada di pintu utama. Ternyata itu merupakan Inspektur Kit yang ditugaskan kepolisian untuk mengambil tubuh yang telah diotopsi. Mereka pun masuk dan mengambil tubuh yang dimaksud.
Sementara itu, Rudolf yang sedang menjaga Lin malah berusaha untuk mengambil oleh Lin, namun Lin yang basicnya adalah lulusan sekolah militer berusaha melawan sampai akhirnya pergelutan pun terjadi. 你可是会后悔的呀，怎么样？ Dan apesnya, suara mereka terdengar sampai pintu utama, dan Kit yang mendengar itu langsung dapat menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi di sini. Kit lalu berkata bahwa barusan dirinya mendengar suara tembakan. Oh, mungkin itu Lin lagi nonton TV, Pak, jawab Chen. Mengetahui itu, Kit pun pergi dari sana. Di atas, perkelahian Lin dan Rudolf akhirnya dimenangkan oleh Lin. Ia langsung mengambil handphone miliknya dan pergi dari sana. Tapi baru saja Lin keluar, ia malah bertemu dengan Elf yang langsung mengancungkan pistol ke arah Lin. Dan yang terjadi... Setelah menumbangkan dua cecunguk, Lin langsung pergi ke ruang otopsi dan langsung menodong Santa dengan pistolnya. Lin meminta Santa untuk menyerahkan pistol dan membuka topeng di wajahnya. Tapi Santa terlihat tidak takut dan malah mengancam balik Lin. Lalu tiba-tiba, dua cecunguk Santa datang ke sana dan seketika membalikkan keadaan. Karena ternyata Elf menggunakan rompi anti peluru, sedangkan Rudolf hanya pingsan saja. 喂，我这里是。你打我这里有什么用啊？ Chen dan Lin lalu kembali harus membedah tubuh Anki untuk mencari peluru yang mereka inginkan. Padahal pelurunya udah diambil sama si Chen ya kan? Karena emang di sana pelurunya nggak ada. Chen yang seorang dokter pun langsung berkata bahwa peluru yang mereka cari berada di TKP karena peluru tersebut menembus tubuh Anki. Paniklah mereka bertiga ini ya kan? Santa yang tidak percaya lalu mencoba memeriksanya sendiri. Dan of course tidak menemukan peluru tersebut, dirasa menemukan jalan buntu. Akhirnya mereka bertiga membuka topengnya masing-masing. Santa yang emosi lalu memancing Dr. Chen dengan berkata bahwa dulu sebenarnya pelaku penembakan istrinya sudah tertangkap tapi gagal dipidana akibat dari kurangnya bukti. Hal itu sangat menyakitkan bagi Chen karena saat itu Chen sendirilah yang menjadi dokter forensik untuk istrinya, tapi dia malah tidak menemukan barang bukti yang menyebabkan pelaku penembakan istrinya bebas berkeliaran sampai hari ini. Tapi dengan tenang, Chen tidak masuk ke perangkap Santa dan malah memancing balik Santa dengan berkata bahwa Santa merupakan penjudi yang bodoh sampai-sampai dirinya kehilangan jutaan yen dalam semalam. Chen mengetahui itu dari stiker HP milik Santa, yakni bola pinball berangka 8 yang berartikan hoki kemenangan. Dan seperti biasa, ya para penjudi ini pasti banyak kalahnya ya guys daripada menangnya. 那个死赌鬼都很害怕听到数字，我都有个八字，发，其实我都替你心疼。 Di tengah situasi yang memanas, secara tiba-tiba mereka dikagetkan oleh pesan suara dari pintu utama yang ternyata itu merupakan dua orang aparat yang datang karena sempat mendapat panggilan yang terputus. Itu panggilan dari si Chen tadi ya guys. Mereka pun langsung cosplay pejabat dan berpura-pura bahwa kondisi normal-normal saja. Santa membukakan pintu dan menyambut Pak Polisi, sedangkan yang lainnya berpura-pura sedang kerja lembur. Tapi akting mereka ketahuan oleh polisi karena saat mereka masuk, polisi menemukan beberapa selongsong peluru tercecer di lantai. Pintar nih guys polisinya guys, gak kayak polisi di... Mereka pun disuruh angkat tangan dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi bukannya cerita, mereka malah saling tuduh-menuduh sampai akhirnya... Mereka saling adu mekanik, sedangkan Santa mengejar Zai. Zai yang lari ke ruang baju jenazah akhirnya harus wasted terheadshot peluru Santa.
Di sini, Santa menyadari perkataan Chen di mana peluru yang tertembak pada Ankin menembus dirinya. Jadi secara otomatis, peluru itu juga menembus baju yang dikenakan oleh Anki. Santa pun mencoba mencari baju tersebut. 因为那颗子弹穿过了他的身体。 Kembali ke ruang otopsi, dua polisi yang datang tadi sayangnya berhasil ditumbangkan oleh Elf dan Rudolf. Emang beban si polisi, nggak jadi pinter nih. Melihat ada kesempatan, Chen pun menyuruh Lin untuk pergi. Sementara dirinya diam-diam mencapit endasnya Elf dengan alat pemindah tubuh. Sampai akhirnya Elf pun meninggoy dunia. Rudolf terlihat sangat terpukul dengan kematian Elf karena ternyata Elf merupakan adik kandung dari Rudolf. Rudolf berniat untuk menembak mati Chen saat itu juga. Namun hal itu digagalkan oleh Santa yang telah mengetahui kebohongan Chen karena dirinya tidak menemukan lubang peluru pada baju Anki. Yang itu berarti Santa telah tahu bahwa peluru itu telah diambil oleh Dr. Chen. Sementara Lin yang panik malah terjatuh sebelum dirinya masuk ke ruang jenazah. Tanpa disadarinya, peluru yang ia bawa terjatuh di lantai. Setelah melumpuhkan Chen, mereka pun membawanya ke ruang jenazah di mana Lin bersembunyi. Dan beruntungnya, Lin telah berhasil kabur dari sana. Santa langsung bergegas mencari Lin di luar gedung. Sampai akhirnya, dia menyadari bahwa Lin sebenarnya tidak keluar dari ruang jenazah. Santa lalu menyuruh Rudolf untuk mencari keberadaan Lin di dalam sana. Ia lalu menembaki satu persatu kantung jasad di sana, yang ternyata Lin berada di dalam salah satu kantungnya. Sampai akhirnya... Setelah melumpuhkan Rudolf, Lin dan Dr. Chen langsung bergegas pergi ke ruang kontrol, yang tentunya peluru yang jatuh tadi telah diamankan oleh Chen. Chen lalu mulai berbicara lewat speaker di sana dan membeberkan identitas Santa dan Rudolf yang sebenarnya. Identitas ini Chen ketahui setelah mensinkronkan berkas-berkas yang sempat ia baca dengan wajah-wajah Santa dan Rudolf yang dirinya lihat. Dan ternyata para penyusup yang menyerang mereka adalah polisi yang menangani kasus penembakan Anki, yakni Inspektur Tong dan Inspektur Wyatt. Chen dengan otak dokternya juga mencoba untuk kembali mereka adegan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Dan yang sebenarnya terjadi adalah hari itu ketika menerima laporan tentang transaksi narkoboy, Inspektur Tong dan Wyatt langsung bergegas menuju TKP dan menunggu di balkon apartemen. Sedangkan di dalam, Anki dan pacarnya sedang melakukan transaksi bersama para gembong narkoboy. Dan seperti yang kita tahu, transaksi itu menjadi rusuh dan berakhir dengan baku tembak. 搞定这里，先干正事儿。怎么样，货没问题吧？我又不是没有钱，你就给我这种货？喂，你说什么？这批货可是我亲自带回来，吃霸王餐的。 Mendengar ada suara tembakan, Tong dan Wyatt langsung bergegas masuk ke dalam apartemen dan mendapati beberapa orang telah tewas dan terdapat banyak narkoboy dan uang tunai di atas meja. Tentunya karena melihat nikmat dunia yang ada di depannya, Tong pun langsung kalut dan berniat untuk mengambil semua narkoboy serta uang tunai yang berada di sana. Karena Tong tahu bahwa dirinya tidak akan bisa terjerat hukum karena tidak ada saksi mata di sana. Dan tak hanya itu, yang lebih mengejutkannya lagi adalah ternyata Anki tidak meninggal saat kejadian baku tembak tersebut. Ia berhasil selamat dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tong. Dan of course, Anki adalah satu-satunya ancaman bagi Tong. Tak pikir panjang, Tong pun langsung menembak Anki saat itu juga. Itu ditembak karena Anki itu jadi saksi mata ya guys. Jadi Tong kan nggak mau ada yang jadi saksi mata. Akhirnya ya Anki ditembak, itu aja.
认识你，你想？我们在深水埗枪击现场，祈求支援。 Menyadari kebusukannya telah terungkap, Tong pun berniat untuk menghabisi Chen dan Lin saat ini juga. Tapi Chen berkata bahwa itu percuma karena selama ini perbincangan mereka telah terekam otomatis dan langsung terhubung ke kantor pusat kesehatan melewati satelit yang berada di atap gedung. Wah, nggak mampus tuh si Tong. Jadi niat Tong mutus kabel telepon itu nggak guna guys. Soalnya semua rekaman medis langsung terkirim lewat satelit. Saat sedang mencari keberadaan Chen dan Lin, Tong bertemu Wyatt yang sedang terduduk di lobi gedung. Di sana, Wyatt telah menyadari bahwa sejak awal Tong berniat untuk menghabisi ia dan adiknya untuk menguasai seluruh hasil curian mereka agar Tong dapat membayar hutang judi miliknya. Lalu yang terjadi... 跟我弟弟来的那一刹那，你是不是就已经知道你想把这笔钱独吞了？你想去还你的赌债，对不对？我真他妈瞎了眼！ Wyatt pun meninggoy dunia, sedangkan Tong tertembak di bagian bahunya. Sedangkan Chen dan Lin sedang mengoplos berbagai zat kimia di laboratorium. Mereka berniat untuk memancing Tong ke sana dan meledakkan tempat tersebut. Hitung mundur pun mulai berjalan, dan tak lama Tong pun sampai di sana. Dan sayangnya, Lin malah ketahuan dan akan segera dihabisi oleh Tong. Lalu yang terjadi... 小妹妹，游戏现在结束，再见。 Mereka pun terus bergelut hingga mengakibatkan banyak zat kimia yang terbakar dan api mulai memenuhi tempat tersebut. Di waktu injury time, Tong lalu berkata bahwa sebenarnya dulu Chen tidak membuat kesalahan saat mengotopsi tubuh istrinya, tapi ternyata sang pelaku telah menyuap pihak kepolisian sehingga ia akhirnya dibebaskan. Dan kalian tahu siapa oknum polisi itu? Yap, betul sekali, yaitu si begundal Tong. Namun Chen tampak telah melupakan dan merelakan kejadian tersebut. Chen lalu mengeluarkan peluru yang disimpannya, lalu melemparkannya ke arah Tong. Tong yang berusaha mengambil peluru itu malah akhirnya terjatuh dan membuatnya meninggoy dunia. Sedangkan Chen dan Lin yang masih terjebak di dalam lab berusaha keluar melalui jendela yang terhubung keluar. Tapi karena kaca jendela terlalu keras untuk dipecahkan, Chen lalu menggunakan berlian di cincin kawinnya untuk menggores kaca tersebut. Lalu yang terjadi... 相信我。 Setelah semuanya usai, petugas damkar pun datang dan memberikan mereka pertolongan. Selesai. Oknum lagi. Polisi, oh polisi. Nggak di Wakanda, nggak di Cina, sama aja ternyata. Untuk filmnya sih cukup tegang guys. Buat kalian yang suka film thriller dengan konsep berbeda dari film lain, Bodies at Rest wajib buat kalian tonton sih. Dan bagi kalian yang kurang jelas dan punya pertanyaan atau mungkin mau request film, langsung aja ke kolom komentar ya guys. Oke, segitu dulu untuk review film Bodies at Rest tahun 2019. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video kali ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Ciao! Subscribe ke channel Sinelo Studios.